Oke, mungkin saya pertama kali ke Mas Adi Praitno. Kira-kira jikalau memang PKS Nasdem berkoalisi, ini kita mengandai-andai dulu ya, meskipun memang belum mencapai 20% ya, karena kurang ya. Kira-kira yang mana sih yang paling punya kans besar gitu, sangat menjadikan magnet untuk partai lain ikut menambahi jumlah gitu. Ya, Andika Perkasa atau Anies Baswedan ya? kalau melihat kecenderungan matematik ya di angka statistik tentu nama Anies Baswedan relatif jauh lebih menjual. Ya. Karena kan berbasiskan angka-angka. Tapi kan ada variabel lain yang bisa dijelaskan soal Andika Perkasa yang berlatar belakang militer, punya profiling yang bagus, sebagai sosok yang cukup potensial jadi rising star-nya. Karena posisinya sebagai Panglima TNI belakangan juga sudah mulai muncul di radar survei sekalipun tidak signifikan. Tapi kalau dilihat rata-rata kecenderungannya memang pasar politik yang saat ini agak sedikit menguat memang Anies Baswedan. Terutama bagi pihak dan kelompok yang kecewa terhadap Jokowi, kecewa terhadap pemerintahan dan ingin dalam tanda kutip mengakhiri dominasi PDIP. Disitulah kemudian muara politiknya adalah Anies Baswedan. Tapi kan ini yang saya sebut tadi menjadi rumit karena memang Anies ini adalah sosok non koalisional pemerintah diusung oleh salah satu partai politik yang saat ini begitu loyal terhadap pemerintah Nasdem. Kan ini letak jarak psikologisnya yang memang secara perlahan memang harus dikikis. Jangan-jangan ini juga yang sepertinya yang kemudian muncul kenapa partai politik itu tidak langsung menentukan sikap politik ketika diumumkan nama-nama besar oleh Nasdem. Padahal kalau kita menggunakan logika sederhana, ketika ada nama Anies, ketika ada Ganjar Pranowo, itu kan otomatis membuat partai politik yang lain itu berpaling, ya. Misalnya KIB, ya sedikit banyak sudah mulai goyang mestinya karena di situ ada nama besar. Iya. Tapi nyata-nyatanya KIB kok sepertinya masih belum bergerak di tempatnya dan tetap ingin mengusung jagoan yang menurut mereka akan potensial memenangkan pertarungan. Ataupun misalnya ketika melihat pergerakannya Muhaimin Iskandar nggak datang ke Nasdem, padahal ada dua raksasa besar di situ, ada Anies dan juga ada Ganjar ya, tapi justru datangnya kepada Prabowo Subianto yang selama ini memang tidak pernah dipersepsikan akan dekat dengan PKB ataupun Muhaimin Iskandar. Artinya apa? Bahwa nama-nama besar seperti Anies dan Ganjar itu tidak kemudian serta-merta membuat partai politik yang lain itu goyah iman politiknya. Mereka ini sedang mengkalkulasi betul apa untung dan ruginya kalau kemudian berkoalisi dengan Nasdem. Terutama di tengah kecenderungan mereka itu ketua umumnya harus menjadi bagian penting dalam pilpres. Maju misalnya sebagai cawapres, itu adalah variabel-variabel yang memang tidak bisa dinafikan yang kemudian membuat kenapa partai ini cenderung wait and see, membuka kemungkinan koalisi dengan yang lainnya. Coba bisa dibayangkan ya, Muhaimin Iskandar yang kemudian membuka seakan-akan mereka ini sedang menjalin hubungan cinta segitiga tuh dengan PKS, dengan Demokrat, tiba-tiba berubah haluan dan ingin menikah dengan Gerindra. Ini bisa dibayangkan betapa rumitnya menjelaskan peta koalisional politik kita saat ini. Artinya apa? Nama besar tidak menjamin apapun, perahu seperti KIB itu juga tidak menjamin apapun. Ini yang saya sebut bahwa partai-partai ini sebenarnya sedang ingin membuat tembok bagaimana negosiasi politik antar mereka itu call-nya itu tinggi, tidak dihitung kemudian hanya akan menjadi salah satu poros tertentu yang cukup dominan selama ini. Makanya kabar baiknya ketika Nasdem mengumumkan 3 capres, ada KIB, koalisi semut merah, tentang kebangkitan Indonesia Raya koalisinya. Ini kan semacam oase bahwa di 2024 itu bisa dipastikan capres kita bukan 2 poros, tapi bisa 3 poros ataupun 4 poros. Minimal ini yang disebut oleh banyak orang ada harapan polarisasi, politik identitas, dan seterusnya itu bisa dihilangkan. Karena begitu banyak kanal politik yang akan dicari secara umum. Mas Willy, kalau dari perkataan Mas Adi Praitno, apa jangan-jangan Nasdem ini salah langkah tidak memasukkan nama Pak Prabowo? Karena memang ternyata bukannya malah bertemu dengan Nasdem, partai-partai lain justru menjajaki dengan partai lain yang namanya tidak dicalonkan, seperti apa? Ya tentu apa yang menjadi advice Mas Adi menjadi catatan bagi kami. Terima kasih sudah memberikan advice ya. Jadi tentu apa yang sudah Nasdem putuskan itu melalui pertimbangan-pertimbangan, pemikiran-pemikiran yang cukup panjang ya. Kami mencoba membangun proses demokratisasi dalam kandidasi. Ini dalam tradisi demokrasi yang matang dinamakan dengan preliminary ya. Awalnya kan kami ingin membangun konvensi. Disinilah letak kemudian kita sama-sama diuji ya.
bagaimana langkah presisinya itu memang waktulah yang menentukan. Tapi dalam hemat kami ada dua catatan yang penting. Yang pertama adalah sedini mungkin partai mendeklarasikan calonnya, maka kemudian publik akan lebih diuntungkan karena pasti tidak akan membeli kucing dalam karung. Yang kedua, sedini mungkin juga terbentuknya koalisi itu akan membangun platform perjuangan yang lebih yang lebih utuh ya, terbangunnya chemistry antara kandidat dengan koalisi. Tentu kita tidak ingin platform perjuangannya hanya berupa attachment yang gimmick-gimmick semata-mata. Kita ingin itu lahir dari proses pembentukan gagasan bersama sehingga figur itu bersanding setara egaliter dengan konsep tentang pembangunannya ke depan akan seperti apa. Jadi memang inilah pilihan politik. Kalau toh kita tidak berani meletakkan pilihan, kita akan membebek kepada realitas lalu terombang-ambing oleh situasi yang ada. Jadi pilihan ini harus dibuat. Ada orang membuat perahu dulu, kebetulan Nasdem mempersiapkan nahkodanya dulu. Begitu. Iya, mungkin saya ke Pak Jazuli. Pak Jazuli, dikatakan di sini harus bisa menentukan pilihan gitu. Sebenarnya PKS ini arahnya ke arah apa kok sangat tidak terbaca? Karena seperti kita ketahui sangat loyal dengan Pak Anies. Masyarakat berpikir 2024 PKS ya Anies. Tapi ternyata keluar juga statement belum tentu Anies. Nah ini seperti apa? Iya. Jadi kita ini kan mau mencari pemimpin di Republik Indonesia ini. Tentu ketika mencari pemimpin kita juga tidak boleh terburu-buru, tergopo-gopo. Kita harus pastikan kapasitas dan kualitas, kemampuannya dan seterusnya. Saya apresiasi, kami PKS mengapresiasi semangat Partai Nasdem yang telah mengumumkan 3 putra bangsa yang hebat-hebat itu. Makanya di tengah-tengah banyak orang yang hebat yang muncul ke permukaan, tentu PKS akan memilih terhebat dari sekian yang hebat. Itu yang pertama. Dan PKS menyadari bahwa PKS tidak bisa mengusung sendiri, harus mengajak juga partai lain. Karena itu DPP PKS, Presiden PKS sudah mengumumkan, menetapkan dan menugaskan. Ada tim terdiri dari politisi-politisi senior PKS, sebagai tim komunikasi koalisi. Nah ini dievaluasi setiap minggu, tim ini sudah dibagi tugas, ada yang ke Partai A, Partai B, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PAN, Partai PDIP, Partai Gerindra, partai yang lainnya, ini sudah dibagi semuanya. Nah kita akan terus evaluasi tim ini, laporan-laporannya, sampai kemudian mengkristal pada titik yang paling mungkin PKS untuk mengambil keputusan. Memang di PKS ini mengambil keputusan itu tidak bisa ditentukan oleh perorangan, akan melalui rapat Majelis Syuro. Mudah-mudahan akan digelar di bulan Agustus, insya Allah mudah-mudahan itu terjadi atau September nanti kita lihat. Tetapi tim ini sudah ditugaskan oleh Presiden PKS untuk mulai bekerja, berkomunikasi baik kepada institusi partai maupun juga kepada kandidat-kandidat yang muncul ke publik, ke permukaan. Di antaranya yang diumumkan oleh Nasdem itu bagian dari yang akan kita bangun komunikasi. Jadi kalau pernikahan saja itu tidak boleh berdasarkan nafsu saja. Tapi harus kita pastikan, ini nanti kepala rumah tangga ini ke depan bertanggung jawab sama keluarganya, sama negaranya, sama bangsanya. Itu harus kita pastikan. Kalau cuma nikah-nikah aja gampang, tetapi masalahnya kalau tidak ada tanggung jawab ini percuma. Iya, itu bahasa implisitnya pemirsa ya, tapi kalau mungkin eksplisitnya akan saya tanya kepada Mas Adi bahwa melihat partai politik begitu banyak pertimbangan, kalkulasi politik bahwa ternyata memang koalisi ini terbentuk bukan kesamaan ideologi, tapi yang ingin tetap terus berkuasa atau sangat ingin berkuasa, makanya koalisi harus menang seperti itu. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.